SAW terdapat suri tauladan yang terbaik. Lihat bagaimana Nabi Muhammad di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan beliau sebagai panutan untuk kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau bersyukur kepada Allah, beliau bangun di kegelapan malam, bertahajud kepada Allah sampai bengkak kedua kakinya. Hingga Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tahajud di malam hari sampai bengkak kakimu? Bukankah Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Betul ya Aisyah, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Namun kenapa engkau lakukan ini? Engkau memberatkan dirimu sampai bengkak kedua kakimu. Kenapa kamu lakukan ini?" Aisyah mengatakan itu kepada Rasulullah, dan Nabi Muhammad menjawab, "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang mengenal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal nikmat Allah kepada Nabi Muhammad begitu banyak. Padahal sosok Nabi Muhammad telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mengenal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, beliau tetap sujud kepada Allah, bangun di kegelapan malam sampai bengkak. Sampai di antara kita yang tahajud malam hari sampai bengkak kakinya? Ada? Apa di antara kita yang bangun di malam hari sholat malam, sholat sampai kakinya bengkak? Ada apa enggak? Kita main bola kaki kita bengkak, iya. Kita jalan ke pasar sampai kaki kita pegel dipijitin, iya. Tapi siapa di antara kita sholat malam untuk Allah sampai bengkak kaki kita, sampai pegel kaki kita sholat malam? Enggak ada, kecuali sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dosa-dosanya enggak ada, padahal dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau kita lihat diri kita berlumuran dosa yang sangat banyak. Maka itu kita dapetin setelah mendengar kisah semacam ini, para aulia yang diridhai oleh Allah, para aulia wassalihin, mereka malu dengan diri mereka setelah mendengar sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia suci, manusia mulia, manusia yang diampuni oleh Allah seluruh dosanya, masih bangun malam sampai bengkak kedua kakinya. Mereka para aulia malu hingga mereka melakukan tahajud mereka, ibadah mereka, qiyamul lail mereka, berharap ingin menyerupai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di antara mereka ada yang bangun malam salat tahajud 1000 rakaat seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau tahajudnya sebanyak berapa banyak? Berapa rakaat? Sebanyak 1000 rakaat. Itu tahajudnya Ali Zainal Abidin. Terus ketika sujud, itu kalau udah sujud dia menangis sampai sajadahnya itu basah karena air matanya. Bukan hanya itu, saking banyaknya itu air mata, saking terus menerusnya itu air mata mengalir dari matanya sampai membekas garis hitam di kedua belah pipinya gara-gara air mata. Sampai di antara kita yang nangis karena Allah sampai membekas di kedua belah pipinya garis hitam. Wa hadza Ali Zainal Abidin. Sampai disebutkan, wa Ali ibn al-Husain kullu laila alf raka'ah musbilan min kulli ainin dam'atan min ba'di dam'ah, wa ala hadzal mithali kana Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat, mengalir dari matanya tetesan-tetesan air mata sampai membekas garis hitam. Wa ala hadzal mithal, dan beginianlah sosok Ali Zainal Abidin hingga menjadi pemimpin ahli ibadah di zamannya. Ada Ali Zainal Abidin. Al-Habib Abdullah Haddad juga begitu, tahajud di malam hari, enggak kenal lelah. Sampai beliau katakan, qaumun idza arkhad dhalamu suturahu lam tulfihim rahnul wita wal majja'i bal talqahum umudal ma'arib quwwaman lillahi akrim bi sujudir ruk'i yatluna ayatul qur'ani tadabburan fihi la kal ghafilil mutawazzi'i thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdi sabili ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka para aulia, para salihin enggak pernah meninggalkan qiyamul lail. Mereka warnai malam hari mereka dengan tahajud, dengan ibadah.
itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, gurunya Habib Uthman bin Yahya di negeri Hadramaut, pengarang kitab Sulamut Taufik. Beliau itu kalau tahajud ya bangun malam itu sampai disebutkan seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat witir dengan sempurna 11 rakaat. Itu di dalam sholat witir yang 11 rakaat itu 8 rakaat beliau baca 10 juz dari Al-Quran tiap malam, seperti itu seumur hidupnya nggak pernah tinggal. Setiap malam 10 juz dalam Al-Quran, itu yang beliau baca di dalam sholat tahajudnya. Ada lagi sahabat beliau atau guru beliau Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu kalau tahajud nggak banyak, cuma 2 rakaat. Tapi 2 rakaatnya beliau baca Al-Quran. Itu diriwayatkan 2 rakaat itu, rakaat pertama beliau baca Quran dari awal sampai akhir. Rakaat kedua beliau baca Qul huwallahu ahad sebanyak 90.000 kali. Itu 2 rakaatnya, itu kualitas 2 rakaat mereka. Nah kita tanya 2 rakaatnya kita bagaimana? Kadang baru bisa tahajud 2 rakaat kita udah nyombong diri, gua orang baik, gua orang soleh, gua orang alim, Masya Allah. Tapi mereka para kaum salihin nggak seperti itu. Mereka tahajud di malam hari dengan ibadah yang luar biasa, nggak pernah menganggap dirinya itu hebat dan istimewa. Adanya mereka malu kepada Allah, sebab mereka menyadari nikmat Allah begitu banyak, nggak bisa mereka tunaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita manusia, malaikat aja tuh, malaikat yang Allah ciptakan dari sejak Allah ciptakan ya, di dalam ibadah mereka kepada Allah, jutaan tahun mereka ibadah kepada Allah Ta'ala. Tatkala kelak dibangkitkan di hari kiamat tuh, para malaikat dibangkitkan di hari kiamat, pertama kali yang mereka katakan setelah mereka dibangkitkan tahu apa? Mereka bilang subhanaka ya Rab, ma abadnaka haqqa ibadatik wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Maha suci engkau ya Allah, ternyata selama ini kata malaikat kami belum menghamba kepadamu dengan sebenar-benarnya penghambaan. Ternyata selama ini kami belum mengenal engkau dengan sebenar-benarnya pengenalan. Itu malaikat yang seumur hidup mereka dari sejak diciptakan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beginilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, contoh Rasulullah di dalam tahajudnya, di dalam qiyamul lailnya, itu diceritakan oleh beberapa sahabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana tahajudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah juga menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad ketika bertahajud. Itu disebutkan mereka ikut tahajud di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali ada salah seorang dari mereka, Abdullah bin Hudzafah kalau saya tidak salah, beliau sholat di belakang Nabi tahajud. Begitu sholat di belakang Nabi tahajud, Nabi takbir Allahu Akbar. Ini sahabat sholat di belakang Rasulullah berjamaah tahajud. Habis takbir Nabi baca Fatihah, lepas baca Fatihah mulai itu baca Nabi Al-Quran, dimulai dari suratul Baqarah. Ini sahabat kira Nabi kali cuman baca 10 ayat, 20 ayat, ternyata enggak. Surat Al-Baqarah dibaca dari awal sampai akhir. Itu lebih dari 360 ayat lebih kurang dibaca. Kalau pakai juz apa namanya hampir 3 juz. Bayangin bapak-bapak, kita kalau baca Quran aja 3 juz sambil duduk ya capek. Nah ini bagaimana di dalam sholat 3 juz berdiri. Ini sahabat kakinya gemeteran, kecapean. Cuman bagaimana mau keluar dari sholat berjamaah sama Nabi. Sampai akhirnya ketika dia ikut sholat, lama-kelamaan pegel kakinya, lama-kelamaan nih kakinya bergemeteran. Sampai akhirnya ketika Nabi udah di akhir-akhir surat Al-Baqarah, dia senang nih sahabat, alhamdulillah, dalam hatinya selesai juga nih tahajud dirinya Nabi. Begitu selesai Al-Baqarah, dikira Nabi bakal ruku, nggak taunya lanjut surat yang berikutnya. Apa surat yang berikutnya itu? Surat Ali Imran. Ya Allah, Nabi lanjut surat Al-Imran. Itu surat Al-Imran juga 2 juz lebih kurang. Dibaca terus. Ini sahabat kakinya udah kaku, bukan gemeter lagi. Udah kaku, bukan gemeter lagi. Nabi sholatnya baca tuh surat Al-Imran, enggak selesai-selesai. Tapi nikmat sholatnya Nabi Muhammad, sekalipun capek. Ini yang ngedengerin juga keenakan.
Artinya berimbang tuh rasa capeknya sama rasa nikmatnya. Sampai dia nunggu kapan selesainya di surat Al-Imran yang dibaca sama Nabi. Begitu di akhir-akhir surat Al-Imran dia senang, ya alhamdulillah ini bentar lagi ruku nih Nabi dalam hati. Ternyata begitu selesai Al-Imran, lanjut lagi Nabi surat yang berikutnya. Surat apa? Surat An-Nisa. Dibaca sama Nabi. Ya Allah, ini sahabat kaget, kapan selesainya Nabi? Sampai akhirnya begitu di akhir surat Al-Imran dia udah nggak ngarep lagi, udah nggak ngarep lagi, putus asa, nggak tahu deh Nabi mau duduk mau apa namanya, mau ruku mau enggak, udah nggak ada harapan udah. Ternyata betul, setelah surat An-Nisa selesai lanjut lagi baca surat Al-Maidah, panjang tuh 7 juz Al-Quran dibaca sama Nabi. Begitu selesai surat Al-Maidah dia udah nggak ada harap dah, nggak berharap Nabi bakal ruku, dikira bakal lanjut, ternyata Nabi akhirnya ruku juga. Ruku Nabi, dia senang ruku di belakangnya Nabi setelah baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan Al-Maidah. Begitu ruku dikira cuma baca kayak kita subhanallah 3 kali, dikira baca cuma 7 kali apa 11 kali, ternyata enggak. Rukunya Nabi hampir mirip seperti dirinya yang barusan. Lebih berat lagi kalau diri sepanjang itu masih tahan, nih ruku kayak begitu. Ada rukunya Nabi SAW. Beliau berzikir, beliau bertasbih kepada Allah dalam rukunya tuh berapa jam nggak tahu, sepanjang itu, hampir mirip dengan berdirinya. Terus akhirnya Nabi i'tidal sebentaran. Pas i'tidal beliau sujudnya berapa lama? Hampir mirip dengan rukunya tadi. 2 kali ruku kayak begitu. Habis gitu Nabi berdiri, ternyata itu baru rakaat pertama. Ayo bayangin. Dan Nabi kalau sholat tahajud itu terkadang ya berapa rakaat? Terkadang 9 rakaat atau 7 rakaat. Terkadang Nabi sholat 7 rakaat. Terkadang kalau lebih 11 rakaat. Terkadang sampai 13 rakaat. Terkadang dalam riwayat sampai 15 rakaat. Nah itu bayangin, 1 rakaatnya kayak tadi itu 1 rakaatnya Nabi. Makanya nggak heran ketika pagi hari kakinya Nabi Muhammad bengkak. Kenapa? Demi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin al hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, berapa banyak nikmat yang Allah kasih bakal kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita kalau mau hitung nikmat yang Allah kasih bakal kita, nggak bisa kita hitung. Nah tapi yang kita tanya sama diri kita, berapa banyak kita bersyukur sama Allah Ta'ala? Apa yang kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala?